kajian hati. Tenangkan hatimu. Lanjut, siapa yang mau bertanya boleh tunjuk tangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Kartika. Saya pernah ada di fase hidup di mana saya sebenarnya pengen punya kedua orang tua. Karena sejak kecil saya sudah gak ada. Saya selalu berdoa kalau saya pengen diantar sama ayah saya. Pengen punya orang tua yang lengkap. Tapi qadarullah, ibu saya meninggal saat saya umur 15 tahun dan ayah saya sejak saya umur 2 bulan di kandungan. Saya selalu mikir, kenapa Allah gak pernah jawab doa saya. Dan di sisi lain mungkin di umur saya yang ke-18 tahun ini, saya melihat teman-teman saya juga yang berusaha untuk dapat PTN atau perguruan tinggi negeri dengan doa, ikhtiar dan ibadah. Tapi lagi-lagi hal itu gak dikabulkan sama Allah. Di sisi lain saya melihat orang-orang yang seenaknya gak beribadah, bahkan mereka ketercukupan dari keluarga, pendidikan, bahkan hartanya itu cukup diberikan sama Allah. Dan dari situ saya mikir saya cuma bisa bilang ke diri saya kalau rencana Allah adalah rencana sebaik-baiknya yang diberikan kepada hambanya. Tapi gimana cara saya dan teman-teman saya bisa yakinin dan bisa menerima apa yang Allah berikan ke kita, bahwa doa yang kita berikan kepada Allah belum tentu baik buat kita, dan gimana cara kita bisa nerima itu untuk saya yang mungkin gak punya orang tua dan teman-teman saya yang mungkin lagi berjuang buat PTN-nya. Terima kasih. Bunda, yang ngerasa bahwa aku sudah berusaha taat, sudah berusaha beribadah dengan baik, tapi kenapa dalam urusan dunia kadang kurang beruntung. Sedangkan di sisi lain ada orang yang ibadahnya biasa-biasa aja, taatnya biasa aja, tapi kok kayaknya mereka hidupnya baik-baik saja. Kita harus paham tentang satu istilah namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu satu keadaan yang seakan-akan engkau diangkat derajat dunianya, tapi tidak menjadikanmu makin dekat dengan Allah. Sesungguhnya istidraj itu mencelakakanmu, menjatuhkanmu, dan menjadikan setiap urusanmu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Contoh, Qorun, miskin atau kaya? Uangnya dikit apa banyak? Pertanyaannya, Qorun mulia atau hina? Hina. Fir'aun, miskin atau kaya? Jabatannya rendah atau tinggi? Pertanyaannya, Fir'aun mulia atau hina? Teteh, Kak Atika, pemirsa, mulai hari ini belajar ya. Jangan mengukur sayangnya Allah dengan dunia yang diberikan kepadamu. Dunia ini terlalu kecil jika jadi ukuran sayangnya Allah kepada kita. Jangan silau dengan dunia yang banyak. Jangan galau dengan dunia yang sedikit. Bukan ukuran kebahagiaan. Bukan. Ukuran kebahagiaan itu saat punya hati yang tenang, yang semua keadaannya membuat kita lebih dekat dengan siapa? Allah. Tahu Bilal bin Rabah? Sahabat Nabi, mohon maaf seorang hamba sahaya. Tapi kemudian Allah muliakan hidupnya jadi muazzinnya Nabi SAW. Tolong jawab, Bilal kaya atau miskin?
Uangnya banyak atau dikit? Apakah beliau tidak bahagia? Bahagia. Bahkan disebutkan orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Apa yang ingin AA sampaikan mulai hari ini? Jangan mengukur sayangnya Allah kepada kita dengan urusan dunia yang Allah berikan kepada kita. Terlalu kecil. Dikasih hati yang tenang, itu rezeki. Mungkin Mbak Atika tadi bertanya, AA, sejak kecil orang tuaku sudah tidak ada. Lantas siapa yang bisa mendoakanku? Ketika orang tuamu sudah tidak ada, bukan berarti engkau kehilangan doa. Engkau masih bisa berdoa. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Dan Allah akan mengijabah doanya orang beriman dan orang yang beramal soleh. Maka jika sudah tidak punya orang tua yang bisa mendoakan kita, selain doa kita pribadi, cari doa orang beriman dan beramal soleh. Ternyata doa itu lebih cepat dikabulkan ketika dipancing dengan apa? Amal soleh. Maka sekarang Mbak Atika merasa, aku pengen masuk PTN tapi kenapa Allah belum ngasih? Padahal doaku sudah banyak. Apa mungkin karena tidak ada doa dari orang tuaku? Bukan. Kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Jangan khawatir gak keterima di PTN. Mungkin masih ada PTN yang lain atau ada PTS yang lain. Jangan kecil karena kampusmu kecil, tapi tetaplah besar walaupun engkau ditempatkan dimanapun. Karena yang membuatmu sukses dan bahagia bukan dari mana asalmu, tapi seperti apa engkau mengisi hari-harimu ke depan. Prasangka baik sama Allah, bicara yang baik, berpikir yang baik, insya Allah bertemu dengan takdir yang baik. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah. Tinggal katakan kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Ketika semangat, semoga ada jawaban yang bisa menenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang sudah ada Bunda Aning di sini. Nah, Bunda Aning, kenapa sih kok kayak lagi kesakitan gitu? Ini loh teh, pundakku pegel banget. Habis bawa tas berat. Betis kaku, nyeri otot kalau jalan teh. Nah, pas banget Bunda. Aku punya solusinya. Ini dia Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Sini Bun, aku contohin ya cara pakainya. Paramex Nyeri Otot Hot Cream itu nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau pas badan lagi pegel-pegel abis aktivitas berat Bun. Nah yang bikin beda, panasnya tuh pas dan meresap ke dalam, bukan yang cuma panas di permukaan doang. Jadi berasa banget efeknya di otot yang tegang, apalagi kalau diolesin di pundak atau betis. Wah langsung berasa enteng dan rileks. Krimnya juga nggak lengket, enak banget digosoknya. Dan yang paling penting nih, yang paling aku suka, aromanya bikin rileks banget. Karena pakai aromaterapi anis oil. Mantap. Wah, panasnya nyaman ya teh. Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya Bun, sini deh, cobain dulu ya. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks. Bisa beli di mana teh? Nih, Paramex Nyeri Otot Hot Cream bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak loh. Buat yang aktif gampang pegal atau aktif olahraga wajib punya Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Nyeri otot, sendi, pegalinu, Paramex Nyeri Otot Hot Cream obatnya. Bunda,
Dalam hidup kita diminta oleh Allah untuk terus berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Kita punya doa, Allah punya takdirnya. Kita punya usaha, Allah punya hasil akhirnya. Jangan pernah merasa doa itu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dengan doa, tidak ada yang sia-sia dengan usaha. Dua-duanya pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Maka langitkan doamu, maksimalkan usahamu, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Jika gagal, percayalah kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dengan kebaikan yang lain. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa berdoa. Jadikan kami hamba-Mu yang tidak pernah berhenti berdoa. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa menguatkan hati kami dengan doa. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehatkan badan kami dalam kebaikan, masukkan kami ke dalam surga-Mu, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepadamu ya Rabb hendaknya kami berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Saya Meisya Siregar mohon pamit. Mohon maaf atas kesalahan, kita ketemu lagi di mana? Kajian hati, tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.